pada saat dipegang oleh salah satu cucunya, yaitu Kiai Ageng, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari tadi, Tegasari, Pondok Tegasari itu mengalami yaitu zaman keemasan. Pondok Pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari, Ponorogo, yang didirikan oleh Kiai Haji Ageng Muhammad Besari, memiliki peran besar dalam sejarah pendidikan Islam di Jawa Timur. Sebagian besar pesantren di wilayah ini saling terhubung, baik hubungan darah maupun sanad keilmuan dengan beliau. Berdiri pada abad ke-17, Pondok Pesantren Gebang Tinatar menjadi pusat pembelajaran agama Islam di Jawa Timur. Bersama adiknya, yaitu Kiai Haji Nur Sodik, Kiai Ageng Muhammad Besari mengembangkan sistem pendidikan pesantren yang masih digunakan hingga kini. Menurut Ketua Yayasan Kiai Ageng Muhammad Besari, Hamdan Rifai, pondok ini masih eksis hingga akhir 90-an. Meskipun jumlah santrinya tidak banyak, ilmu dan ajaran sang pendiri tetap diamalkan oleh masyarakat sekitar. Hamdan menambahkan, saat dirinya kecil, banyak kang santri yang belajar ilmu agama Islam di kompleks Pondok Gebang Tinatar ini. Waktu itu tempat belajar hanya menggunakan angkring atau genjot, bukan berbentuk bangunan permanen. Kepala Desa Tegalsari, Khairul Huda, juga mengisahkan bahwa waktu itu santri yang menimba ilmu di pondok ini tidak hanya berasal dari Ponorogo, tapi juga dari Magetan, Madiun, dan daerah lainnya. Huda menambahkan, secara sanad keilmuan, Pondok Pesantren Gebang Tinatar tidak bisa dikatakan lenyap sama sekali. Pasalnya, pondok-pondok pesantren besar di Jawa Timur masih menggunakan pelajaran-pelajaran yang digunakan di Pondok Pesantren Gebang Tinatar kala itu. Semua rata-rata semua pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, terutama yang Jombang, Kediri, itu kan masih keturunan. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Yayasan Kiai Ageng Muhammad Besari, Hamdan Rifai. Banyak pondok pesantren di Ponorogo dan sekitarnya yang masih memiliki hubungan dengan Gebang Tinatar. Perjuangan Kiai Haji Ageng Muhammad Besari dan berdirinya Gebang Tinatar. Ajaran Kiai Haji Ageng Muhammad Besari tidak hilang begitu saja. Salah satu buktinya adalah syair Utawen yang masih sering dilantunkan di masjid-masjid dan musola atau langgar di Tegalsari dan sekitarnya, seperti di Desa Mojorejo, Coper, dan Jurusan. Masyarakat Tegalsari meyakini bahwa syair Utawen adalah warisan otentik dari Kiai Haji Ageng Muhammad Besari yang masih diamalkan oleh berbagai kalangan, baik tua maupun muda. Selain menjadi warisan dari Kiai Ageng Muhammad Besari, syair Utawen menjadi saksi bisu perjuangan dari sosok ulama karismatik tersebut saat mendirikan Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Kiai Ageng Muhammad Besari mendirikan Pondok Gebang Tinatar setelah mendapat restu dari gurunya, yaitu Kiai Haji Donopuro. Bersama dua saudaranya, ia diutus untuk berdakwah di sebelah timur Sungai Keang, Tegalsari, Ponorogo. Di awal kedatangannya, beliau tidak langsung memiliki banyak santri. Bersama santri-santri Kiai Haji Donopuro lainnya, ia harus babat alas untuk membangun pemukiman. Setelah itu, ia mendirikan masjid sebagai tempat ibadah sekaligus tempat mengajarkan ilmu agama. Kemudian seiring bertambahnya santri, pada tahun 1683, Kiai Ageng Muhammad Besari resmi mendirikan Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Dimulai saat itulah tahun 1681 yaitu berdirilah yaitu Pondok Gebang Tinatar. Ya, Pondok Gebang Tinatar. Pondok Gebang Tinatar ini merupakan salah satu cikal bakal yaitu berdirinya pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, umumnya khususnya di sekitar Kabupaten Bogor. Pada tahun 1724, karena jumlah santri semakin banyak, Kiai Ageng Muhammad Besari membangun masjid kedua yang kini masih berdiri di kompleks makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Pondok ini kemudian berkembang pesat hingga menjadi rujukan bagi banyak pesantren di Jawa Timur.
termasuk Pondok Termas di Pacitan, Lirboyo di Kediri dan Jampes. Perjuangan Kiai Haji Ageng Muhammad Besari juga dibantu oleh anak-anaknya yang sudah mulai tumbuh dewasa. Pada tahun 1747, Kiai Haji Ageng Muhammad Besari wafat. Perannya sebagai ulama, imam, dan guru di Pondok Pesantren Gebang Tinatar kemudian digantikan oleh anak-anak beliau. Masa keemasan Gebang Tinatar di bawah kepemimpinan Kiai Haji Kanjeng Bagus Hasan Besari. Setelah Kiai Ageng Muhammad Besari wafat pada tahun 1747, kepemimpinan pondok diteruskan oleh anak turunnya, Kiai Haji Muhammad Ilyas dan seterusnya. Tetapi, masa keemasan dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar baru terlihat ketika dipimpin oleh Kiai Haji Kanjeng Bagus Hasan Besari, yang tidak lain adalah cucu dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Hasan Besari yang lahir pada tahun 1729 dikenal sebagai ulama cerdas yang sejak muda telah menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu agama. Saat masih berusia muda, istri dari Kiai Ageng Muhammad Besari sudah memprediksi jika Hasan Besari akan menjadi ulama besar. Karena itulah, dia berharap agar Kiai Haji Muhammad Ilyas merawat Hasan Besari dengan sebaik-baiknya. Yang dulu dikatakan yaitu bagus racun lah gitu ya. Bagus racun. Nah ini oleh yang putrinya dikatakan bahwa beliau besok cucu ini Hasan Besari ini menjadi akan mempunyai ilmu yang melebihi dari ilmu orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh zuriyah dari Kiai Haji Ageng Muhammad Besari, Kunto Pramono mengatakan, di bawah kepemimpinan Hasan Besari, Pondok Gebang Tinatar menjadi puncak kejayaannya. Saat itu, jumlah santri diperkirakan mencapai 5.000 orang, menjadikan pondok ini sebagai pusat keilmuan Islam di Jawa. Salah satu cucunya yaitu Kiai Ageng, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari tadi, Tegasari, Pondok Tegasari itu mengalami yaitu zaman keemasan, puncak zaman keemasan yang bahkan di situ meledak karena banyaknya santri-santri yang datang ke Tegasari, yaitu bahkan tidak hanya 1.000, 2.000, bahkan sampai 5.000 ke atas. Nah ini. Ribuan santri menimba ilmu di sini, termasuk para bangsawan dari Kesultanan Surakarta, seperti pujangga besar tanah Jawa yaitu Ronggo Warsito. Pangeran Diponegoro yang misalnya itu juga pernah nyantri di Tegasari. Bahkan pada saat yaitu dipegang Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, itu juga ya salah satu santri yang terkenal hampir menyamai ilmunya, yaitu adalah Bagus Ronggo Warsito. Mengapa Pondok Pesantren Gebang Tinatar akhirnya tidak bisa bertahan? Lantunan syair tersebut merupakan peninggalan dari Kiai Haji Ageng Muhammad Besari yang masih lestari hingga kini. Tapi apakah itu satu-satunya peninggalan dari Kiai Ageng Muhammad Besari? Tentu tidak. Yang lebih penting yaitu ilmu yang diajarkan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari masih tetap lestari hingga kini. Akan tetapi, mengapa Pondok Pesantren Gebang Tinatar redup pasca ditinggal oleh Kiai Haji Kanjeng Bagus Hasan Besari? Menurut Kunto Pramono, salah satu zuriyah Kiai Ageng Muhammad Besari, hubungan erat dengan Keraton Surakarta membuat banyak keturunan Kiai Haji Hasan Besari lebih tertarik pada gelar bangsawan dibandingkan melanjutkan perjuangan keilmuan Islam. Nah, makanya dengan hal tersebut, itu mohon maaf dengan segala hormat, bahwasanya ya dengan keegoannya tadi
Tegasari, pendidikan kebang pesantren tadi akhirnya apa? Tegasari mulai dari Dasanonom itu adalah sudah mulai itu surut ya. Sementara itu, Ketua Yayasan Kiai Haji Ageng Muhammad Besari, Hamdan Rifai, menambahkan bahwa faktor utama kemunduran pondok ini adalah adanya penjajah yang membatasi pergerakan ulama. Selain itu, tidak adanya tokoh pemimpin sekaliber Kiai Haji Ageng Muhammad Besari membuat sistem pendidikan di pondok melemah. Meski Pondok Gebang Tinatar tidak lagi seperti dahulu, sanad keilmuannya tetap terjaga. Banyak pesantren besar di Jawa Timur yang masih menggunakan kurikulum dan metode pengajaran yang berakar dari Gebang Tinatar. Menurut Kunto Pramono, hampir semua pesantren di Jawa Timur memiliki hubungan sanad keilmuan dengan Kiai Haji Ageng Muhammad Besari. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Desa Tegalsari, Khairul Huda, yang menyebut bahwa pendiri Pondok Lirboyo, Ploso, Termas, dan Geni Langit adalah murid atau keturunan dari Kiai Haji Ageng Muhammad Besari. Di Ponorogo sendiri, pesantren seperti Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Darul Hikam Joresan juga memiliki hubungan erat dengan Gebang Tinatar. Tegalsari sendiri, kalau dilihat ya, pada masa kejayaan Tegalsari itu pindahnya seperti munculnya Pondok Termas. Rata-rata semua pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, terutama yang Jombang, Kediri, itu kan masih keturunan. Tegalsari sebagai tempat berdirinya pondok pesantren Gebang Tinatar menyimpan sejarah besar dalam perkembangan Islam di Ponorogo. Ribuan santri pernah belajar di sini, menjadikannya salah satu pusat keilmuan yang membawa berkah bagi daerah sekitarnya. Masjid Tegalsari yang menjadi saksi sejarah perkembangan Islam ini diyakini memiliki daya tarik spiritual yang kuat. Banyak peziarah yang berkunjung ke Masjid Tegalsari dan berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang menjadi alasan sebagian warga mengatakan jika Masjid Tegalsari adalah ibarat raudhahnya Kabupaten Ponorogo. Tak heran, banyak peziarah datang untuk berdoa, terutama pada malam-malam tertentu seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di malam ganjil pada akhir Ramadan itu, ribuan jamaah tidak hanya dari Ponorogo. Mereka datang dari Pacitan, Madiun, Trenggalek, bahkan Wonogiri untuk melaksanakan iktikaf dan sholat malam di Masjid Tegalsari. Meskipun Pondok Gebang Tinatar tidak lagi seperti dahulu, warisan ilmu dan perjuangan Kiai Haji Ageng Muhammad Besari tetap hidup melalui ribuan santri yang meneruskan ajaran beliau di berbagai pesantren di Jawa Timur.